Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jiwa, ketemu lagi dengan podcast podcast kesehatan Marzuki Mahdi. Saat ini kita ketemu dengan Dokter Beta spesialis obstetri ginekologi. Kenapa beliau hadir kali ini? Perlu diketahui sama sobat bahwa Rumah Sakit Marzuki Mahdi merupakan pusat kesehatan jiwa nasional, namun dia memiliki juga layanan umum lainnya. Salah satunya adalah Dokter Beta ini. Oke dok, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, kabar baik nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali nih sebetulnya layanan poliklinik obstetri dan ginekologi atau kebidanan dan kandungan. Yes. Banyak hal yang bisa dibahas. Tapi ada satu juga yang menarik adalah fase di mana fase penting untuk seorang perempuan. Karena apa? Karena fase ini merupakan fase yang melalui banyak hal. Juga pentingnya karena dia akan mempersiapkan proses kelahiran generasi baru, dok, yaitu proses kehamilan. Nih, mungkin sudah banyak tahu bahwa kehamilan itu seperti hal yang biasa dan mudah. Namun sebetulnya proses kehamilan itu adalah proses penting ya dok ya, dalam satu fase kehidupan perempuan. Nah, gimana nih dok? Ada tips-tips mengenai bagaimana sih kehamilan yang sehat, bagaimana sih kehamilan yang berkualitas gitu, bagaimana sih kehamilan yang mampu nanti menjaga, mengoptimalkan pertumbuhan kembang janin beserta ibunya yang sehat. Oke, Sobat Jiwa, jadi benar banget ya, namanya kehamilan itu adalah sebuah fase yang penting banget, bukan hanya buat generasi penerus ya, tapi juga itu merupakan sebuah tantangan buat wanita, di mana jika bisa melewati kehamilan itu dengan baik tanpa ada komplikasi-komplikasi, itu berarti wanita itu lolos diberikan beban baik mental, baik jiwa. Kalau dia baik-baik aja sampai melahirkan bayi yang baik, bisa lahir normal dan bagus, itu berarti dikatakan bahwa ibu ini sehat. Ibu ini kuat gitu kan. Dia udah dikasih beban bermacam-macam tapi dia bisa untuk menerima itu dengan baik. Bisa untuk beradaptasi. Nah, tapi dalam kondisi ini itu penting beberapa evaluasi atau monitoring yang di situ nanti bisa di-guiding ya, selain oleh dokter kebidanan. Nah, yang hebatnya lagi di Rumah Sakit Marzuki ini ada program PMHC, di mana dia program perinatal mental health, di mana ibu-ibu yang hamil setelah 20 minggu itu bukan hanya di-guiding atau dikontrol oleh dokter kebidanan, tapi di situ juga masuk pengontrolan oleh dokter-dokter psikiatri. Dan program ini baru ada satu-satunya itu di Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Oke, bentar nih, ini menarik sekali. Jadi Rumah Sakit Marzuki punya program dok. Iya. Di mana dia akan memonitoring ibu hamil tadi ya. Ibu hamil, apakah di rumah sakit lain tidak ada sistem seperti ini? Atau mungkin memang hanya di rumah sakit nih, di mana program ini termonitoring dari mulai ibu hamil 20 minggu tadi dokter sampaikan. Oke, bagaimana nih? Ceritakan bagaimana sih PMHC ini jadi menarik nih. Jadi PMHC itu adalah perinatal mental health. Itu adalah program baru di Indonesia yang di-copying dari Inggris, di England gitu. Nah, itu gimana caranya ibu-ibu hamil yang mulai dari 20 minggu sampai usia 1 tahun nanti bayinya itu lahir, dia itu bisa mempunyai tidak ada penyakit-penyakit jiwa, look likely kayak depresi, baby blues, gitu, ansietas, gitu. Jadi si PMHC ini berarti tidak hanya melihat atau mengevaluasi dari segi kesehatan berarti dong dok, karena kan untuk mendapatkan kondisi sehat mental dan juga kondisi sehat fisik itu kan berarti perlu kontribusi dari berbagai hal nih. Si PMHC ini jadi programnya itu melibatkan siapa aja dan bagaimana gitu dok?
Oh, seperti yang tadi udah saya utarakan bahwa di guiding bukan hanya dokter kandungan, tapi Oke. oleh dokter-dokter psikiatri. Ada psikiatri, Ya, nanti ada bidan juga. ada bidan, ada Dan gizi kah? ada Nutrisi? gizi, ada Betul. gitu. Yang itu sudah secara komprehensif untuk membuat ibu hamil ini menjadi nyaman menjalani fase-fase kehamilannya. Nah, untuk masa-masa kehamilannya itu minimal bagi ibu-ibu hamil itu harus kontrol ya. Kontrol. Untuk pertama kali itu ke dokter kebidanan atau yang biasa kita sebut ANC. ANC, Ya, dan oke. setiap ibu hamil itu harus punya buku ini. Ini tuh buku Oh. penting banget. Jadi ini buku tuh penting banget ya. Pokoknya kalau kita kontrol tuh ya ke Marzuki Mahdi tuh pasti akan dapat ini buku tentang kesehatan ibu, Ibu dan dan anak. anak, oke. Dan ini buku udah lengkap, bener-bener didapatkan bisa gratis di sini gitu ya. Nah, di sini harus kontrol minimal banget itu adalah sebanyak sekali di trimester 1, ya, 2 kali di trimester 2 dan 3 kali di trimester 3. 3. Nah, nanti setiap trimester itu akan dikontrol untuk kondisi ibu hamilnya ini gimana. Ya, berat badannya nambahnya gimana? Kegedean kah atau nggak naik kah? Atau sebulan tuh harus naik berapa? Nah, di awal-awal hamil misalkan ya, ibu itu ternyata pas di awal hamil dihitung indeks massa tubuhnya itu di atas 30. Ya. Itu kan berarti dia masuk kriteria obesitas. OB ya. Nah, dia itu pertumbuhan berat badannya itu maksimal 5 sampai 9 kilo. Jadi misalkan sebulan udah naik 2 kilo, bulan berikutnya harus makanannya diatur. Terus aktivitasnya ini agak dibanyakin, berarti yang kemarin berarti kelebihan gitu. Supaya apa? Supaya kalau misalkan hamil itu kan tadi beban ya. Ya. Beban buat ibu hamil yang harus bisa dia beradaptasi supaya kayak resiko-resiko penyakit setelah pas hamil itu nggak keluar gitu. Nggak ada, nggak Contoh, timbul ya. kayak preeklamsi yang orang bilang keracunan kehamilan nih, wah ada Tensinya racun. tinggi. Tensinya tinggi, terus diabetes dalam kehamilan misalkan, wah gula darahnya jadi menggunung-menggunung, tinggi-tinggi. Ya itu kan membahayakan buat ibu dan janinnya juga gitu. Nah, itulah perlunya kita harus kontrol secara rutin. Oke. Ah, Kita bicara tentang kehamilan yang berkualitas tadi ya dok ya. Berarti kan ada ANC atau pemeriksaan rutin nih ke dokter kandungan ya dok. Lalu ada apa lagi? Misalkan apakah ada kegiatan-kegiatan tertentu atau aktivitas tertentu yang harus dijaga nih sama ibu hamil? Nah, iya nih. Ini menurutku ibu hamil sekarang itu ya cenderung tuh mager. Mager. Ya, udah tahu hamil, mentang-mentang dia lagi dimanja sama suaminya, sama keluarga, jadi isinya cuman selonjoran sambil baca media sosial. Iya, sambil scroll. Nah, gitu itu ya. tuh menurutku itu sesuatu yang useless banget. Jadi ibu hamil tetap harus beraktivitas. Ya, aktivitasnya dari ringan sampai sedang. Ya, boleh juga apalagi olahraga. Olahraga bisa 2 hari sekali selama 30 menit itu bisa olahraganya. Yang paling sederhana banget itu apa? Jalan kaki. Jalan kaki ya Iya, dok ya. Betul. pagi-pagi sambil ngirup udara, ya udara seger itu jalan kaki. Cuman keliling kompleks 20 sampai 30 menit itu juga udah bagus banget. Kalau nggak bisa jalan kaki, mau coba yang lebih enak lagi berenang. Berenang. Iya, terus pengen yang di dalam rumah aja deh, sepeda statis atau treadmill. Itu bisa dan nggak usah sejam 2 jam, nggak usah, cukup 20 sampai 30 menit itu sudah meningkatkan kebugaran bagi ibu hamil. Dan juga misalkan dia banyak konsumsi gulanya juga banyak dipakai oleh otot-ototnya. Jadi nggak numpuk semua di pembuluh darah yang nanti ujung-ujungnya bisa jadi itu nggak baik, misalkan jadi diabetes dalam kehamilan seperti itu. Karena gini dok, mungkin kebanyakan ibu hamil merasa bahwa dirinya istimewa nih, sedang dalam proses yang luar biasa, terus kadang dijadikan alasan untuk yang tadi dokter katakan mager gitu. Oh, Padahal gitu. soalnya udah banyak mitos-mitosnya dok. Misalkan contohnya tidak boleh jalan atau tidak boleh jalan yang terlalu banyak karena nanti takutnya keguguran gitu kan. Atau misalkan ada mitos yang menyatakan tidak boleh terlalu aktif gitu kan, nanti anaknya nggak bisa diem dok gitu kan. Itu kan sebenarnya mitos-mitos ya dok. Ya. Tapi sebetulnya kebugaran itu sendiri adalah menjadi poin penting ya bagi ibu Yes. hamil ya dok ya. Ya. Oke, tadi udah disampaikan tentang ANC, kebugaran, aktivitas ya dok. Lalu
ada apa lagi nih yang harus disiapin untuk seorang ibu hamil agar nanti kehamilannya itu berkualitas? Nah, tentu aja yang harus disiapkan lagi adalah kesehatan mental, Itu gitu. penting banget ya dok, Heeh. kesehatan mental seperti tidak terlihat tapi dirasakan dan itu Iya, berpengaruh ya dok heeh ya. heeh. Jadi Karena ada mitos juga loh dok, mhm, katanya kalau misalkan si suaminya tidak memenuhi kebutuhan ngidamnya itu nanti si anaknya akan sensitif dok, ngecas seharian katanya kalau udah lahir katanya sih gitu. wah kalau Berarti sebenarnya itu berpengaruh ke mental ibu hamil ya, iya, karena bagaimana kan menjaga mental dia ibu hamil. ya karena kan dia kan cenderung ini ya, cenderung agak sensitif gitu ya. Hmm. Terus ya kalau orang bilang kayak agak baper gitulah gitu kan. Nah, itu yang kebaperannya itulah yang perlu untuk gimana caranya di-guiding supaya nggak terlalu gitu, nggak terlalu sensitif. Hmm. Ngelihat Ya. kabar sedikit dihubung-hubungin, aduh kok perut gue kecil ya, lebih kecil daripada orang lain ya gitu kan. Terus ya kayak gitu-gitu yang dia baca-baca, oh nah janinnya kecil, pertumbuhannya terhambat, nggak usah bingung kalau kayak gitu. Nah, aku selalu saranin ke ibu-ibu yang hamil misalkan lagi khawatir nih sama bayinya ini kenapa-kenapa, tulis aja dulu di buku. Tulis di buku, ada beberapa ya pas kontrol ketemu dokter spesialisnya Sampein. disampaikan, ditanyakan gitu Ya. atau dikonfirmasi, "Dok, ini bener nggak gini-gini?" Nah, ya udah gitu. Jadi dia bisa lebih tenang lagi atau punya peer group yang dia bisa konsultasi bareng-bareng. Oke, Nah, support system ya dok ya. yes, itu juga tuh yang mau kita kembangkan di Rumah Sakit Marzuki karena dia masuk juga tuh ke PMHC PMHC tadi ya. Iya. Oke, karena berarti di PMHC ini seorang ibu hamil tidak hanya diperiksakan kesehatan fisiknya, kesehatan bayinya, tetapi juga dia men-screening atau mengevaluasi atau mengontrol juga kesehatan mentalnya ya dok ya. Karena itu penting karena banyak kejadian kesehatan mental di ibu hamil yang ujung-ujungnya nanti setelah lahiran ada baby blues itu ya dok ya. heeh, heeh. Mungkin maksudnya itu ke situ ya dok. Yes, Oke, betul berarti banget. tadi bahas tentang support system gitu. Kayaknya sebetulnya kan di kita juga ada istilahnya suami siaga dok. Berarti itu sebetulnya juga termasuk ya ke dalam support Ya, system bahwa heeh, suami heeh. siaga. Sebenarnya bukan suami juga ya, keluarga besar juga Harusnya ikut ya. mendukung. Iya, heeh, heeh. Karena jujur kehamilan itu cukup berat buat ibu hamil dan ini harus butuh supporting system yang kuat gitu. Nah, setelah keluarganya mensupport, terus masyarakat juga harus mensupport gitu. Terus kan ada konsultasi-konsultasi juga di posyandu, gitu kan juga bisa di puskesmas juga bisa gitu. Nggak hanya melulu dirinya sendiri dengan HP-nya gitu ya, dengan HP-nya nyari di media sosial gitu. Bisa diskusi, bisa komunikasi dengan orang lain gitu, supaya bisa nggak khawatiran dan bisa selalu aku tekankan buat ibu hamil itu dalam waktu 9 bulan is your time to be happy gitu. Iya. Jangan isinya 9 bulan diisi dengan khawatir berlebihan, bingung. Gitu. Kalau ada khawatir, bingung, didiskusikan dengan tenaga kesehatan ataupun keluarganya gitu bisa gitu. Tapi kebingungan tadi ya dok, kebingungan, rasa gelisah atau kekhawatiran itu sebetulnya normal ya dok ya untuk ibu hamil yang pada saat hamil itu terjadi perubahan hormon-hormon atau bagaimana sih dok? Sampai mana nih kita tahu bahwa ini tuh kegelisahan atau overthinking gitu yang berlebihan itu bagaimana kita tahu bahwa itu harus sudah mulai minta pertolongan gitu ke rumah sakit atau ke tenaga ahli? Kalau kayak gitu biasanya gini, kalau orang yang masih bisa mau ngomong sama orang itu biasanya dia belum Oke. masih bisa dikendalikan. Selama dia masih bisa mau curhat ya dok ya? Iya, itu. Oke, Ya, iya. karena itu memang ibu hamil emang begitu. Jadi karena hormon progesteron naik, itu dia jadi lebih sensitif. Sedikit berita dia jadi overthinking kan, tapi selama dia masih mau berkonsultasi, masih mau diskusi sama orang lain, itu dia masih punya sebuah mental yang baik. Ventilasi ya berarti ya. Tapi kalau dia udah cenderung Diem. menyendiri, terus nangis berhari-hari gitu, apalagi sampai menghilang gitu, itu sesuatu yang harus didiskusikan dengan orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Jadi nggak boleh dipendam sendiri ya, dan keluarga yang ada itu juga harus mengkonsultasikan. Kadang kan dia nggak sadar kadang-kadang Iya, iya. dengan hal itu. Iya, seperti itu.
Oke, baik, kita sudah bicara nih tentang tadi udah langsung kita bahas PMHC nih, salah satu program di Rumah Sakit Marzuki Mahdi yang akan hadir nanti. Kapan nih, Dok? Kira-kira program ini udah mulai berjalan. Jadi nanti pasien bisa datang ke Marzuki Mahdi, pasien ibu hamil tentunya ya. Datang ke Marzuki Mahdi itu bisa datang ke Marzuki untuk mendapatkan program layanan ini. Atau semua pasien ibu hamil akan mendapatkan program ini kalau berobat atau datang ke Marzuki. Oh enggak, jadi program ini masih banget kita godok, ya masih banget dibakar-bakar lah ya, maksudnya supaya menjadi suatu program yang cantik ya. Nah nanti sih rencana itu mungkin akan di tahun depan. Di tahun Untuk depan. sekarang mungkin belum siap. bisa terrealisasikan ya. Oke. Cuman itu akan sebuah program kita di tahun depan gitu. Nah, nanti kemungkinan ya terbesar bukan semuanya, tapi kita akan mempunyai tools atau alat yang men-screening ibu-ibu hamil mana aja sih nih yang kemungkinan dia akan nanti kedepannya itu menjadi depresi, ansietas atau baby blues atau punya kayak mental yang resiko ya, untuk kesana gitu. yes. Jadi itu nanti tools di mana nanti akan men-screening gitu apakah nanti si ibu hamil ini ada resiko Yeah. untuk terjadinya baby blues, ansietas atau Ya. depresi tadi ya, Dok ya. Oh, yang karena beresiko-resiko inilah nanti kita guiding ya, hanya bukan oke. dengan dokter obskin juga, tapi juga nanti ada kolaborasi Ya, dengan dokter tenaga psikiatri. nakes lainnya. Yes. Oke, baik. gitu. Jadi itu bagus banget sih menurutku tuh ide brilian yang dikeluarin dari Marzuki Mahdi ya. Iya dong. Yang itu Memang Rumah Sakit Marzuki Mahdi keren banget, Dok. Jadi selain Pusat Kesehatan Jiwa Nasional, dia juga pun mengembangkan beberapa hal yang tidak hanya tentang kesehatan jiwa gitu, tetapi Ya. juga yang ini kita bahas PMHC ini juga gitu. Nah, aku juga mau kenalin beberapa udah mulai ada ya, mungkin kayak misalkan di poli kebidanan ya, itu ada kita buka poli eksekutif, itu Poli di situ eksekutif. kita bisa USG 4 dimensi, USG Oke. transvaginal gitu. Terus ada pelayanan KB juga gitu Oke, kan. ya. KB-nya juga bermacam-macam, ada dari mulai steril sampai IUD itu udah bisa di poli di Marzuki Mahdi. Untuk polikliniknya Yes. layanannya berarti cukup lengkap ya, Dok. USG 4 Sudah. dimensi. Ah. USG 4 dimensi tentu punya kelebihan-kelebihan dong dengan USG yang lainnya gitu, Dok. Itu kelebihannya apa, Dok? USG 4 dimensi, Dok? Kalau USG 4 dimensi itu sebenarnya kalau untuk melihat secara keseluruhan whole itu malah cukup aja USG 2 dimensi gitu. Tapi kan sekarang yang lagi booming nih 4 dimensi karena itu bisa melihat foto bayinya Secara real ya. secara real, terus bisa melihat apakah di dalam wajah itu yang secara real itu ada nggak bibir sumbing. Oke, jadi jauh lebih kelihatan berarti ya nantinya ya. Ya, gitu. Hidungnya mancung gitu ya, Dok. Pipinya cabi. Oke. Karena kan ada beberapa keturunan yang kita bisa yang pasti kita wariskan, Dok. Oh iya. Hidung mancung gitu kan, itu kan Tapi sesuatu itu yang tidak bisa enggak. dielakkan, Dok. Ya, Betul. tapi ya itu hanya ini ya, maksudnya sekunderinya Iya, gitu. betul. Gitu. Oke, USG Dan 4 dimensi. dimensi transvaginal, Transvaginal itu penting juga, banget kalau trimester 1 untuk ngebedain ini hamilnya itu di dalam rahim apa Atau di luar. Nah, itu USG transvaginal di situ oke banget Iya. itu yang paling bisa. Karena hamil tuh bisa di dalam, bisa di luar. Iya, di dalam rahim apa Untuk di hamil luar juga rahim. sebetulnya kan karena dilakukannya di dalam, Dok. Tapi dia bisa meloncat keluar. Bisa meloncat Ya, keluar ya, Dok. tumbuh Dok, di jangan terlalu usus. jelas, nanti kita Oh, harus iya, jelasin iya. di episode berikutnya aja tentang Siap. kehamilan di dalam dan kehamilan di luar. luar. Bukan membuat hamil di dalam dan di luar ya, sobat jiwa. iya. Oke. Iya. Ya, apa tadi USG intravaginal ya, Dok? Mm-mm. USG 4 dimensi intravaginal sama. Dengar-dengar katanya udah ada ini program layanan erak, Dok. Nah, Betul? betul. Sudah ada di kita. Ya, bisa jadi mungkin sobat jiwa semua udah pada dengar ya bahwa oh sekarang ada nih kalau sesar itu bisa minimal nyeri. Oke, Gitu. meminimalisasi ya, Dok. Ya, Oke. Bingung kan, Dok? pokoknya nyerinya sedikit. Yes. Ya, jadi ibu Tetap terasa, Dok, Ah, gitu. tapi sedikit dan terus nanti jadi ibu yang setelah sesar itu dia bisa langsung berjalan. Bisa jalan, Dok. Iya.
Enggak kali, nunggu dulu kali Dok. Emang langsung sadar? Oh enggak, Oh ya. ya pasti 6 jam minimal. Oke. Dia bisa mau karena tidak nyeri, minimal nyeri, jadi dia bisa setelah 6 jam dia bisa berjalan, mobilisasi lebih cepat, bisa makan juga mungkin bisa lebih cepat gitu. Jadi penyembuhannya juga lebih baik gitu. Karena setahu aku dulu waktu zaman saya melahirkan Esa itu memang Dok harus nunggu kentut Dok. Bolak-balik miring kiri miring kanan itu tuh bahkan bisa 24 jam menunggu itu baru bisa Ya. duduk tadi gerak-gerak sedikit. Sekarang udah seperti itu ya. Ya. Itu prosedurnya seperti apa kok bisa jadi meminimalisasi nyeri? Itu mungkin nanti ya. Mungkin Oh, jadi nanti episode berikutnya ya. ya, Dok. Aduh, karena bikin saya harus penasaran. menghadirkan dokter anestesi juga biar oke gitu. Karena ini berarti tidak hanya satu Satu praktisi, pintu. Oh, bukan, iya. bukan. Jadi ini kolaborasi berarti Yes. kan. Oh, jadi ERAX itu adalah kolaborasi dari beberapa nakes lainnya berarti ya. Oke. Bidan juga ada di situ, Ada di situ untuk bidan. komunikasi, terus ada dokter kebidanan, terus ada dokter, terutama ya dokter anestesi ini. Dokter anestesi yang berperan. memegang peran penting ya. Oke, siap. Gitu. Oke, Dok, salah satu lagi mungkin tentang tadi kan kita bahas aktivitas ya kan, terus ANC juga yang harus rutin. Tadi dokter jelasin juga bahwa olahraga ringan tetap harus dilakukan. Ada lagi nggak Dok nih kira-kira untuk tambahan agar si kehamilannya ini berkualitas? Apa yang harus diperhatikan sama si ibu hamil? Nah, yang perlu banget diperhatikan salah satunya aja nutrisi. Oke. Nutrisi buat ibu hamil. Jadi nggak perlu nutrisi harus yang apa kayak Mewah gitu. mewah. Pola makan berarti Ya, kan. tuna, salmon gitu nggak usah. Karena Indonesia itu udah cukup bagus ya. Karena makanan bandeng, tongkol, lele itu Ide. udah protein tinggi sebenarnya, nggak perlu yang wah-wah banget. Nah, kalau dalam hal nutrisi, sobat jiwa semua, sobat-sobat ibu hamil juga, itu makan itu piring itu dibulet kan, terus dibagi setengah gini, Yes. ya, terus dibagi Dibagi Lagi. setengah lagi Ah. jadi 4. jadi Jadi, 3. oke. Jadi 3. Oke. Nah, kalau yang kondisi ibu hamilnya nggak perlu ngejar berat badan, Oke. yang setengah sini ini boleh di karbohidrat. Karbohidratnya setengahnya. Ya. Oke. Nah, di sini protein. 1/3-nya, di sini 1/4-nya protein. Di sini protein, di sininya ini sayur-sayuran. Sayuran. Nah, kalau misalkan lagi nyari berat badan, bayi itu proteinnya yang dibanyakin. Kalau nyari berat badan. Ya. Jadi jangan orang-orang bilang, oh biar berat badan naik ini makan yang manis-manis. Ya, karbohidrat banyakin enggak, tapi justru Malah jadi nanti diabetes ya, Dok ya. iya, yang justru diperbanyak adalah si proteinnya. Misalkan oke. telur, Mhm. ikannya juga nggak usah yang mewah-mewah, bandeng, lele, ya, terus apalagi tuh gurame itu juga enak. Kemudian Enak ya. yang ikan air tawar itu juga udah cukup baik ya. Terus makannya itu dibagi harus 6 kali, jangan salah. Harus 6 kali, Dok. Jadi dibagi 3 porsi besar, Oke, 3 3 porsi porsi besar. kecil. Oh, Nah, iya, si iya. porsi besar ini jam 6, jam 12, jam 6 sore. Bentuknya kayak tadi yang piring nasi gede itu, ya. Oke. Nah, yang 3 porsi kecilnya itu yang porsi kecilnya itu diantaranya itu jam 6, jam 9, jam 9 pagi, jam 3 sore, sama jam 9 malam. Oke. Nah, itu wajib banget ibu hamil itu harus ngemil. Ngemil berarti ya, Dok. Ngemilnya Bukan makan besar berarti. Bukan. Oke. Ngemilnya itu kayak misalkan buah, ya, terus susu, Susu ya, ya. terus kacang-kacangan, ya, sesekali roti sama biskuit boleh dimasukkan ke sana. Gitu. Nah, dengan kalau jam makannya seperti itu, kita melihat bahwa setiap 3 jam itu harus ada makanan yang masuk. Ada nutrisi yang masuk Iya, ya, Dok. itu Betul. kenapa sih seperti itu? Karena Kenapa, Dok? si dede bayi yang di kandungan itu nggak bisa, misalkan ibunya gemuk ya, ibunya gemuk, udah deh nggak usah makan gitu. Udah gemuk Udah soalnya. gemuk, bayi biar bisa pakai makanin lemak-lemak ibunya. Nggak itu bisa, salah Dok. banget. Salah ya, Nggak Dok, ya. bisa. Jadi bayi itu nggak bisa memakai cadangan makanan emaknya. Yang ada di lemak di sini ya, Dok, yang nggak bisa ya, Dok. Nggak Oke. bisa. Bisanya dia yang dikonsumsi, diserap Langsung ibu, diserap pada saat itu melalui
lambung ke pembuluh darah langsung masuk ke dalam sirkulasi bayi Iya, gitu. iya. Yang pada saat itu berarti ya. Berarti ibu-ibu hamil dengan badannya besar, jangan merasa bahwa dia akan mentransfer ya, Dok ya. Enggak. Karena makanan itu akan diserap sama bayi pada saat si ibunya justru sedang makan. Itu kenapa harus 6 kali ya, Dok ya? Ya, Oke. intinya setiap 3 jam harus makan gitu. Nah, selain nutrisi, penting juga untuk rehidrasi. Rehidrasi. Ya, Dok. cairan. Cairan tubuhnya Jangan ya. sampai ibu hamil itu adalah dehidrasi. Karena apa? Bayi itu butuh ketuban. Iya. Ketuban itu cairan, betul. gitu kan? Isinya cairan kan, Dok Iya. ya, di dalam ketuban itu. Nah, makanya ibunya juga harus bagus rehidrasi. Nah, minumnya itu banyaknya biasanya ya minimal 2 liter per hari. Nah, kayak itu harus benar-benar harus diukur. Diukur 2 liter misalkan pakai gelas aqua kemasan itu Iya. ya, yang 1,5 liter itu juga satunya 1,5 liter, atau misalkan itu udahlah 2 sampai 3 liter deh, biar 2 ini dihabisin dalam satu hari itu juga bagus gitu ya. Oke, jangan Jadi bersih selain sama dehidrasi. kontrol rutin ya, terus aktivitas sehari-hari ya, terus juga nutrisi juga harus penting banget buat ibu hamil. Nah, nanti biasanya ada suplemen-suplemen tambahan kayak zat besi, kalsium, Iya. gitu ya, omega, itu perlu tambahan-tambahan yang dimana itu sudah secara epidemiologi ya, itu ibu hamil di Indonesia itu kekurangan gitu, Oke. yang suka udah dikasih tambahan-tambahan tadi gitu. Makanan apa saja nih yang bisa dikonsumsi sama ibu hamil yang bisa menambahkan vitamin itu? Itu banyak sih. Banyak ya? Makanannya tuh harus beragam. Nggak boleh tiap hari 9 bulan makan bandeng doang, itu Iya. nggak boleh ya. Tiap hari makan lele, enggak ya. Lele, gurame, telur, ikan, ayam, gitu-gitu. Soalnya Jadi harus katanya kalau bervariasi. kebanyakan makan itu mitosnya kebanyakan makan telur juga bisulan, Dok, nanti gitu bayinya. Enggak juga ya sebetulnya. enggak juga. Enggak juga, cuma memang ada sih pasien-pasien yang cenderung kalau makan telur dia bisulan. Tapi biasanya itu kuning telurnya ya. Ya kalau putih telurnya, yang justru kita cari itu adalah kuning putih telurnya. Ya, kuning telur itu juga jadi tambahan aja. Pokoknya harus beragam ya, nggak boleh ke satu makanan aja itu gitu Ya. kan, nggak boleh. Oke. Gitu ya. Aku mau tambahin lagi, ini buat yang aktivitas ya, buat aktivitas ibu hamil, tapi ada yang harus hati-hati ya. Maksudnya aktivitas, ada cenderung-cenderung ibu hamil yang memang aktivitasnya harus dikurangi gitu. Ya, ketika satu contohnya gini, ketika ibu hamil itu pas di USG sama dokter dibilang kalau Bu, ini plasentanya di bawah. Oh, oke. Nah, kalau udah tahu, udah dikasih tahu plasentanya di bawah, itu aktivitasnya ringan aja. Jangan jalan-jalan pagi, apalagi yoga gitu, nggak usah. Apalagi yoga terus ya. Zumba juga mungkin Zumba tidak itu boleh. lebih-lebih ya, Dok, lagi ya, karena itu akan meningkatkan resiko perdarahan. Oke. Ya. Berarti tetap kuncinya, poinnya adalah harus konsultasi ya, Dok. Iya, di awal. Sehingga tahu bagaimana kondisinya. Apakah dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini gitu kan? Apakah dia bisa melakukan apa yang tadi kita sudah bahas gitu kan? Itu memang kuncinya adalah di konsultasi berarti, Dok. Oke. Nah, ada 4 tanda nih. Oke, 4 tanda yang ibu hamil itu kapan harus itu. ke IGD, nggak perlu nunggu jadwal dokter beta konsultasinya, kan nggak tiap hari, nggak dua jam praktek ya. Kalau ada keluar air-air, Oke. aduh basah terus, ini takutnya ketubannya pecah. Betul. Yang kedua, perdarahan. Perdarahannya banyak kayak haid, itu nggak boleh ibu hamil kayak gitu. Terus ketiga, kram perut. Kram perutnya. Kram perutnya itu reguler, artinya apa? Terus-terusan. Terus-terusan. Iya. Terus atau misalkan 10 menit 2-3 kali nggak hilang-hilang. Itu masih kurang bulan. Itu kan nanti Gak usah nunggu jadwal. Iya. Jadwal nanti kan jadwalnya baru bulan depan. makanya Oke. gitu ya. Jadi yang itu tadi takutnya kan misalkan kram perut terus masih kurang bulan, takutnya tahu-taunya kelahirannya mau preterm. Iya. Ya, itu Prematur harus- akhirnya iya. lahir bayinya kecil. Nah, kalau nunggu kontrol kapan? Iya. Itu harus langsung ke IGD. Baik. Yang keempat adalah kalau dirasakan gerakan janinnya berkurang. Oh. Nah, ini juga penting banget. Jangan gerakan janinnya biasanya gerak nih. Biasanya dia aktif, sekarang lumayan nih agak anteng gitu kan. Padahal bukan anteng ya, Dok. Bukan anteng. Bukan Nah, anteng. harus dinilai itu 10 kali gerakan.
10 kali dalam satu hari, Dok? Minimal dalam Minimal 12 jam. 12 jam. Jadi kalau kita mau gampangnya gini, Mbak, cara pemeriksaan itu misalkan biasa kan tiap pagi nih jam 8 sampai jam 10 aku 2 jam tuh perhatikan gerak jantinya. Nanti sebenarnya tuh ada checklistnya ya. Oh, udah 10 kali nih, Yeah. checklist. Udah 10 kali udah aman tuh seharian. Gitu, ya. Tapi yang dikatakan dia berkurang adalah biasanya nih 2 jam itu udah 10 kali nih, jam 8 sampai jam 10, kok ini sampai jam 1 siang baru 1 ya? Oh, Nah, oke. itu harus kok dicek minimal dilihat detak jantung bayinya. Iya. Jangan sekarang kok nggak gerak-gerak ya udah besok aja deh. Oh, nggak bisa itu. Ya. Jadi itu takutnya karena ibu hamil kan nggak pernah bisa lihat, oh nih detak jantung anakku ada ya. Iya, bisa kelihatan secara mata Iya. kasat ya, Dok ya. Atau Oh, bisa baik-baik aja dirasain. gitu kan. Nah, iya. Iya. Tapi dia justru menilai dari mana gerakan janinnya. Dari gerakan. Bayi bergerak itu berarti Bagus. jantungnya bagus Oke. gitu Baik. ya. Baik, rasanya sudah cukup seru ya, Dok. Pembahasan kali ini mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan buat sobat jiwa, dan kita tunggu episode podcast Mars selanjutnya. Salam sehat.